Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakihuddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS semester 2, yaitu tugas tafsir tahlili yang merujuk kepada kitab Tafsir Jalalain, surat An-Nisa ayat 148 sampai 176 dan disambung dengan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 10. Baik, di sini saya akan memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli min ahadin ayu'aqibuhu illa man zulima fala yu'akhiduhu bil jahri bihi bi an yukhbira an zulmi zalimihi wa yad'uwa alaihi wa kana Allahu sami'an lima yuqalu aliman bima yaf'al. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya, dia pastilah akan memberinya hukuman kecuali dari orang yang dianiaya. Sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang diderita sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubdu tuzharu khairan min a'malil birri aw tukhfuhu ta'maluhu sirran aw ta'fu an su'in zulmin fa innallaha kana afuwan qadiran. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan sesuatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik atau menyembunyikannya, artinya melakukan secara sembunyi-sembunyi atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulih bi ay yu'minu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusuli wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna ayatakhidu baina dalikal kufri wal imani ay sabilan tariqan yadhabuna ilaihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dan rasul-rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, atau serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara rasul-rasul itu dan kami kafir terhadap orang yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman, jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqan masdarun muakkadun limadmunil jumlati qablahu wa a'tadna lil kafirina adaban muhina dza ihanatin wa huwa adabun nar. Mereka orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan lagi bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rasulih kulluhum wa lam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa bin nuni wal ya'i fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malihim wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi ay ar-rahiman bi ahli ta'ati. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul-rasulnya, artinya mereka semua mereka, dan artinya tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, lagi Maha Penyayang bagi ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitabil yahudu antunazzilah
alaihim kitaban minas sama'i jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'annutan fa inis takbarta dzalika faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbaro a'zamu min dzalika faqalu arinallaha jahratan ayanan fa akhadathum as-sa'iqatu al-mautu iqaban lahum ay bizulmihim haitsu ta'anatu fil su'ali thumma takhadul ajla ilahan min ba'di ma ja'athumul bayyinat al-mu'jizatu ala wahdaniyatillah fa'afawna an dzalika wa lam nasta'silhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bayyinan zahiran alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fa'ata'uhu. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti mereka diturunkannya kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta nenek moyang mereka kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir. Artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuatan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertaubat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Dilanjut ke slide selanjutnya, itu ayat 154 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na fawqahumut tur al-jabal bimitsaqihim bisababi akhdhi mitsaq alaihim liyakhafu fayaqbaluhu faqulna lahum wa huwa muzillu alaihim udkhulul babul qaryah sujudun hinain wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'atin bi fathil ain wa tashdidid dal ay ta'addu wa fihi idghamut ta fil asli fid dal ay la ta'tadu bisabti bistiyadil hitani fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan ala dalika fanaqaduhu. Dan kami angkat ke atas kepada mereka Tur, yaitu nama sebuah bukit, disebabkan perjanjian dengan mereka. Maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka, sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sambil bersujud, yang menunjukkan ketundukan. Dan kami wahyukan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan diidghamkan ta aslinya pada dal yang menjadi ta'addu, yang artinya melanggar perintah, atau pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim ma zaidatun wal ba'un disababiyah muta'alliqah bimahzufin ay la'nahum bisababi naqdihim mithaquhum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qaulihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam qulubuna gulf la ta'i kalamak bal taba'a khatam Allahu alaiha bi kufrihim fala ta'i wa'zan
fala yu'minuna illa qalilan minhum ka'abdillah bin Salamin wa ashabih. Maka disebabkan mereka melanggar, ma merupakan tambahan, ba yaitu ba sababiyah, berkaitan dengan yang dibuang. Yang dimaksudnya, kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim tsaniyan bi Isa wa qarrara baba lil fadli lil fasli bainahu wa baina ma utifa alaihi wa qawlihim ala maryama buhtanan aziman haitsu ramauha bizina. Dan karena kekafiran mereka buat kedua kali, yakni terhadap Isa, dan ba diulang-ulang menyebutkannya dengan memisah di antara dengan tempat mengatafkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim muftakhirina inna qataltal masiha Isa bin Maryam Rasulullah fi za'mihim ay bimajmu'i dalika adzabnahum. Qala ta'ala takdziban lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihi lahumul maqtulu wal maslubu wa huwa sahibuhum bi Isa ay alqallah alaihi syabahahu fazannuhu iyahu wa innal ladina ikhtalafu fihi ay fi Isa afi syakkin minhu man qatalahu haitsu qala ba'duhum lamma ra'au maqtula al-wajhu wajhu Isa wal jasadu laysa bi jasadihi wa laysa bihi wa qala akharun bal huwa ma lahum bihi biqatlihi min ilmin illa tiba'a zanni istithna'un munqati'un ay lakin yattabi'una fihi zann alladhi takhayyaluhu wa ma qataluhu yaqinan halun muakkidatun linafil qatli. Serta kami ucapkan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan mereka, utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa, sehingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sesungguhnya dalam keraguan-keraguan terhadapnya, maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu. Sebagian berkata mukanya seperti muka Isa, tetapi tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula memang dia itu Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu, keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka. Disebut sebagai istisna munqati, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Barrafa'uhu
barafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan fi milkihi hakiman fi sun'ihi. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa in ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minanna bihi bi'isa qabla mautihi ayil kitabi hina yu'ayinu malaikatal mauti wala yanfa'uhu imanuhu aw qabla mauti Isa lima yanzilu qurbas sa'ati kama warada fi hadits wa yaumal qiyamati yakunu Isa alaihim syahidan bima fa'aluhu lama bu'itha ilaihim. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis, dan pada hari kiamat itu ia yakin Isa akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabizulmin au fabisababi zulmin minalladina hadu humul yahud haramna alaihim thayyibatun uhillat lahum hayallati fi qawlihi ta'ala haramna kulla dhi zufur al-ayah wa bisaddihim an-nas an sabilillah dinahu saddan kathiran. Maka karena keaniayaannya, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya. Kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya banyak. Wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu fit taurati wa aklihim amwalan nasi bil batil birrasya fil hukmi wa a'tadna lil kafirina minhum adaban aliman mu'liman. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil, dengan memberi suap pada pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinnar rasikhuna thabituna fil ilmi minhum ka Abdullah bin Salam wal mu'minuna al muhajiruna wal ansar yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik min kutubi wal muqimina sholata nusiba ala al madahi wa qura'un birraf'i wal mu'tuna zakwatun wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim bin nuni wal ya'i ay ajran aziman wa huwal jannah. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan muhajirin dan ansar, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab, sedangkan orang-orang yang mendirikan salat mansub karena pujian, dan ada pula yang membacanya dengan marfu dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala yang besar yakni surga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina
min ba'dihi wa kama awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ibnaihi wa Yaqub ibnu Ishaq wal asbatu auladuhu wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina abahu Dawudu zaburan bil fathil murn del kitabil mu'tah wa dhammu masdarun bima'na mazburan ay maktuban. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepada sebagaimana telah kami menurunkan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami menurunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya, serta Yakub dan Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub serta Isa, Ayub, Harun, Yunus, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, yaitu Daud. Zabur dibaca dengan fathah sehingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu, yaitu masdar yang berarti mazbur, artinya yang tertulis. Wa arsalna rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika ruya annahu ta'ala ba'atha tamaniyata alafi nabiyyi arba'ata alafin min bani Israel wa arba'ata alafin min sa'irin nas qalahu Syekh fi surah Ghafirin. Wa kallamallahu Musa bila wasitatin ay taklimah. Dan kami telah utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa, sebenarnya berbicara artinya secara langsung. Rusulan badala min rusulan qablahu mubashirina bithawabi man amana wa mundirina bil iqabi min kufrin arsalnahum li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun tukalu ba'da irsali ar-rusuli ilaihim fayaqulu rabbana alaula arsalta ilaina rusulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Faba'atna hum liqat'i udrihim wa kana Allahu azizan fil mulkihi ay hakiman fi sun'ihi. Itu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang-orang yang beriman, dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang-orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat ditemukan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang-orang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mengingkari. Wa nazala lama su'ilal Yahud an nubuwatihi SAW fa ankarahu, lakin Allah yashhadu yubayyinu nubuwataka bima anzala ilaika minal Qur'anil mu'jizi anzalahu multabisan wa ilmihi ay aliman bihi awafihi ilmuhu wal malaikatu yashhaduna laka aidan wa kafa billahi syahidan ala dalik. Tapi Allah menyaksikan artinya tentang kenabianmu dengan apa-apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat. Itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi
Wasuddun nas an sabilillahi dinul Islam bikatmihim na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum al-yahud qad dallu dalalan ba'idan anil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalannya Allah, artinya dari agama Islam dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi wa zalamu nabiyyahu bikitmani na'tihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan min turuq. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannama ay tariqal muaddi ilaiha khalidina muqaddirin al-khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allah yasira hayyinan. Kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasuki buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayyuhan nasu ay ahlu Makkah qad ja'akum rasulun Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqin min 'indi rabbakum fa aminu bihi waqsidu khairan lakum mimma antum fi takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard malkan wa khalqan wa 'abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu 'aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi bihim. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul yakni Muhammad SAW membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu, dan jika kamu kafir kepadanya maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu, dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha berbijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitabil Injil la taglu tatajawazul had fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-qawl al-haqqu min tanzihi 'ani syarikin wal walidi innamal masihu Isa bin Maryam wa rasulullahi wa kalimatuhu alqaha aw sallallahu ila Maryama wa ruhun ayduruhin minhu udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu wa laysa kama za'amtum ibnallahi aw ilahan ma'ahu aw salasatin in li'anna dar ruhi murakkabun wal ilahu munazzahun an tarkibi wa an nisbatil murakkabi ilaihi wa aminu balahu wa rasulihi wa la taqulul alihatu salasatullahu Isa wa ummuhu intahau andalika wa tu khairan lakum minhum wa huwa tauhidu innamallahu ilahun wahid subhanahu tanzihan lahu an ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi khalqan wa mulkan wa 'abidan wal malkiyatu sanafin nubuwata wa kafa billahi wakila syahidan ala dalika. Wahai ahlul kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, dan roh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah.
atau Tuhan bersamanya, atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhanmu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia. Ya, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. La yastankifa yatakabbar wa yatnafal al-masihul ladzi za'amtum annahu ilahun an ayyakuna abadan lillahi wal malaikatul muqarrabun indallahi la yastankifuna ayyakunu abidan lillah, wa hadha min ahsanil istitrad dzikru lirraddi ala man za'ama annaha alihatun aw banatu lillahi, kama radda bima qablahu ala nasara az-za'imina dzalika maqsudu khitabuhum wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayah suruhum ilahi jami'an fil akhirah. Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hamba-hambanya. Ini suatu kalimat yang selang, yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya, yakni di akhirat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادَتِهِ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ waliyan yadfa'uhu anhum wala nasuran yamna'uhum minhu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksaan neraka dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala pelindung yang akan melindungi dari mereka, dan tidak pula membela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun hujjatun min rabbikum wa alaikum wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubinan bayinan wa huwal Qur'an. Hai manusia, sesungguhnya telah kami datangkan kepadamu keterangan, bukti kebenaran dari Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menerang, yakni Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَتَوَصَّوْا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُ فِي رَحْمَةٍ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegangan teguh kepadanya,
maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunaka fil kalalati qulillahu yuftikum fil kalalati imru'um marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka mata laysa lahu waladun ay wala walidun wa huwal kalalatu walahu ukhtun min abawaini aw abin falaha nisfu ma taraka wa huwa ayil akhu kadalika yarithuha jami'u ma tarakat in lam yakun laha waladun fa in kana laha waladun dzakarun fala say'a lahu aw untha falahu ma fadala an nasibiha walau kanat al ukhtu awil akhu min ummi fa farduhu sudusu kama taqaddama awwalu surat fa in kanata ayl ukhtani isnataini ay fasu'idan li'annaha nazalat fi Jabirin wa qad mata an akhawatin falahuma thuluthani mimma tarakal akhu wa in kanu ay warathatu ikhwatu rijalan wa nisaan falidzakari minhu mithlu hazzul unsayan yubayyinullahu lakum syara'i'a dinikum li'an la tadillu wallahu bikulli syai'in alima minhu mitharu rawa syaikhani an bara'i la annaha akhiru ayati nazalat ay min faraid. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai halalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang halalah. Jika seseorang umru'un menjadi marfu dengan fi'il yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula dapat bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi tetap mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari hartanya yang ditinggalkan, dan dia maksudnya saudaranya yang laki-laki mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta meninggalkannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihannya dari berbagai anaknya, dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6, sebagaimana telah diterangkan di awal surah. Itu maksudnya saudara perempuan 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ialah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Berikutnya yaitu Quran surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudil uhudul muaqqadati allati bainakum wa bainallahi wan nasi uhillat lakum bahimatul an'amil ibilu wal baqaru wal ghanamu aklan ba'da dzamhi illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikumul maitatu wa al ayah fal istisna'u munqati' wa yajuzu ayakuna muttasilan wa tahrimu lima arada min al-mauti wa nahwi ghairu muhalli saidi wa antum hurumun ay muhrimun wa nasbun ghairu ala hali min domiri lakum innallaha yahkumu ma yuridu
minat tahlili wa ghairihi la tiradu alaihi. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibaca kepadamu tentang pengharaman dalam ayat hurimat alaikumul maitatu. Istisna atau pengecualian di sini muttasil. Misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya, tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Gairah dijadikan mansub karena menjadi hal bagi domir yang terdapat pada lakum. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi jam'u sa'irah, ay ma'alima dinihi bisaydi bil ihrami wala syahri al harami bil kitali fi wala huda ma uhdi ila harami minan na'ami bit ta'arudi lahu wala qalaidi jam'u qiladah wa ya makana yuqalladu bihi min sajaril harami liya'mana ay fala tata'arrid ay fala tata'arradu laha wala li ashabiha wala tahallu amina qasidina al baital haram bi an tuqatiluhum yabtaguna fadlam rizqan min rabbihim bitijarati wa ridwanan minhu biqasdihi bizamihim al fasid wa hadha mansukhun bi ayatin bara'atin wa idha halaltum min ihrami fastadu amra ibahatin wa la yajri mannakum yaksibannakum sana'anu bi fathil nuni wa sukuniha bagoddi qaumin li ajalin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu alaihim bil qatli wa ghairihi ata'awanu 'alal birri fi'la ma umirtum bihi wat taqwa bitarki ma nuhitum anhu wa la ta'awanu fihi hadfu ihda iddat aini fil asli 'alal ismil ma'asi wal udwanu at-ta'addi fi hududillahi wattaqullaha khafu yaqabahu bi an tuti'uhu anallaha syadidul 'iqab liman khalafahu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jamak syairatun, artinya upacara agamanya. Melanggar itu dengan berburu di waktu ihram, dan janganlah pula melanggar bulan haram, jangan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, hewan-hewan yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung. Jamak dari kiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram. Jangan memerangi mereka sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki dari Tuhan mereka, dengan berniaga dan keridhaan daripadanya. Di samping berkunjung ke Baitullah, maka seperti pengertian mereka yang salah itu, ayat ini dimansuh oleh ayat Baro'ah. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka perintahlah berburu. Pemerintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan, dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'anu berarti kebencian atau kemarahan kepada sesuatu kaum disebabkan oleh mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu
dalam kebaikan, dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan, dengan meninggalkan apa yang dilarang, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua tak pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggar. Artinya melampaui batas-batas ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakallah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksaannya dengan menaatinya. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya bagi yang menentang. Hurimat alaikumul maitatu ay akluha waddamu ay al-masfuhu kama fi al-an'am walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi bi an dhahaba ala ismi ghairihi wal munkhaniqatu maitatu khanqan wal mawqudatul maqtulatu durban wal mutaraddiyatu as-sakitatu min uluwin il asfala famatat wan natihatul maqtulatu binathin ukhra laha wa ma akala sab'u minhu illa ma daqaitum an adraktum fihi ruha min hadhihi al-asya'i wa dabahtumuhu wa ma dhubiha ala ismi an-nasbi jam'u nisabin wa hiya al-asnamu wa antas taqsimu tatlubul qasma wal hukma bil azlami jam'a zalamin bi fathiz zai wa dammiha ma'a fathil lam kadahun bi kasril qafil sagirun la rishalahu wa lan nasalu wa kanat sab'atan 'inda sadinil ka'bati 'alaiha a'lamun wa kanu yahkumunaha fa in amarathumul tamaru wa in tahathum intahau dalikum fiskun khurujun an ta'ati wa nazala yawma arafah ta'ama hajjatil wada' al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum wa an tartaddu anhu ba'da ta'amihim fi dzalika lama ra'au min quwwatihi fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum ahkamahu wa faraidahu walam yanzil ba'daha halalun wala haramun wa atmamtu alaikum ni'mati bi ikmalihi wa qila bidukhuli makkata aminin wa raditu ay ikhtartu lakumul islamu dina famani fi makhsotin maja'atun ila akli syai'in mimma haramu alaihi fa akaluhu ghairu mutajanifin ma'ilin li ithmin ma'siyatin fa innallaha ghafurun lahu ma'akala rahimun bihi fi ibahatihi lahu bi khilafil ma'ili ithmun ay mutalabbisi bihi qata'i'il tariqi wal baghi masalan fala yahillu lahul akl. Diharamkan bagimu bangkai, yakni maknanya darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah. Misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukannya lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jamak dari nishab artinya patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dari dan keputusan dengan anak panah, azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu atau ujungnya tidak bermata. Anak panah itu pada 7 buah disimpan oleh pengurus Ka'bah dan pada terdapat tanda-tanda. Maka tanda-tanda itulah yang
mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. Demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah, masa haji wada, yaitu hari haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya, hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Makkah dalam keadaan aman dan telah kuridhoi, artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan atau memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun terhadapnya atas perbuatan memakannya itu, lagi Maha Pengasih kepadanya dan memperbolehnya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya pengampun atau memberontak, makna tidak halal baginya memakan itu. Dunaka ya Muhammad mada uhilla lahum min ta'amin qul uhilla lakumut thayyibatul mastalidzatu wasaidu ma'alamtum minal jawarihi kawasiba min kilabi wasyabi'i wattayri mukallabina halun man kallabat al-kalba bitasdidi ay arsalathu ala syaidin tu'allimunahunna halu min dhamiri mukallibina ay tu'addibunahunna mimma alamakumullahu min adabi syaidi faqulu mimma amsakna alaikum wa in qatalnahu bi an lam qulna minhu bi khilafi ghairil mu'allamati fala yahillu sayduha wa alamatuha an tustar sala ila arsalat wa tanza jira ida zujirat wa tamsiku sayda wa la ta'kul minhu wa aqallu ma yu'rafu bihi dhalika thalatha marrat fa in akalta minhu falaysa mimma amsakna ala sahibihinna fala yahillu luhu kama fi hadis sahihain wa fi anna sayda as-sahmi idza arsala wa dzakara rasmullahu alaihi qasaidil muallimi minal jawarihi wadhkuru smallahi alaihi 'inda irsalih wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkannya bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak, atau yang halal dan hasil buruan dari binatang-binatang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung, dengan melatihnya berburu. Hal dari kalabtal atau kalbah pakai tasdid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka itu. Hal dari dhamir mukallabina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu tentang cara berburu. Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-ciri, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan banyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan, sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat memperhitungkannya.
Al-yawma uhilla lakum thayyibatul mustalidzatu wa ta'amul ladzi utul kitaba aida ba'ihal yahudi wan nasara halu halalun lakum ta'amukum iyahum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanati wa muhsanatil harair minal ladzina utul kitaba min qablikum halalakum an tankihuhunna idza ataitumuhunna muhuruhunna muhsinina mutazawijina ghaira musafihina mu'alinina zina bihinna wala muttakhidhi akhdani minhunna tusirruna bizina bihinna wa man yakfur bil imani ayyartad faqad habita amaluhu salihu qabla dhalika fala yu'tad bihi wala yutabu alaihi wa huwa fil akhirati minal khasirina idza mata alaihi. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak-enak, dan makanan-makanan orang-orang yang diberi kitab, maksudnya sembilan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka halal pula bagi mereka dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan-kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar dengan maksud mengawini mereka sehingga terpelihara kehormatannya, bukan dengan bermaksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinaan dengan mereka secara tersembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sesungguhnya telah hapuslah amalannya, amal saleh sebelum itu hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termaksud orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila aratumul qiyam ila sholati wa antum muhditsun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ay ma'aha kama bayyanathu as-sunnatu wamsahu bi ru'usikumul li'ilsaqi ay al-siqu al-masha biha min ghairi isalati ma'in wa huwa ismu jinsin fayakfi aqallu ma yasduqu alaihi wa huwa mashu ba'di sa'rihi wa alaihi safi'i wa arjulakum bin nasbi atfan ala aydiyakum wa bil jarri ala jiwari ila ka'bain ay ma'ahuma kama bayyanathu as-sunnatu wa huma al-azmani anna itani fi kulli rajulin inda mafsilis saqi wal qadami wal fasli bainal aidi wal arjuli al maghsulati bi ra'sil mamsuhi yufidu wujubat tartibi fi taharati hadhihi al-a'dha'i wa alayhi safi'i wa yu'khadhu min as-sunnati wajubun niyati fihi ka ghairihi min ibadati wa in kuntum junuban fattaharu faghsilu wa in kuntum maradon yadurruhul ma'u aw ala safarin ay musafirina aw jaa ahadum minkum man ghaitian ay ahdatha aw lamastumun nisa sabaqa mithluhu fi ayati an-nisa falam tajidu ma'un ba'da talabihi ay fatayammamu qsidu su'idan tayyiban turaban tahiran famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma'al mirfaqaini minhu bidarbatain wal ba'u li'iswaki wa bainat
as-sunnatu annal murada isti'abu al-udwaini bil mashi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum man haraja dayiqin bima furida 'alaikum minal wudu'i wal ghusli wat tayammumi walaki yuridu liyutahhirakum minal ahdathi wad dunubi waliyutimma ni'matahu 'alaikum bil islami bibayani syara'i ad-dini la'allakum tashkuruna ni'amahu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri maksudnya hendak berdiri mengajarkan salat dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya termaksud siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah, dan sapulah kepalamu. Berarti melengketkan. Jadi melengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan sapuannya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, dan kakimu dibaca mansub karena diatofkan kepada aidiakum, yaitu jadi basuhlah. Tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah kasrah dengan diatofkan kepada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termaksud kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang disembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan pemisah di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air atau dalam perjalanan musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, atau menyentuh wanita, hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmat-Nya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa mitsaqahu 'ahduhu alladzi wathaqakum bihi 'ahidukum 'alaihi id qultum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina bay'atumuhu sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha 'anhu mimma nuhibbu wa nukruhu wattaqullaha fi mitsaqihi an tanquduhu innallaha 'alimun bidzati sudur bima fil qulubi fa bi ghairihi aula. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baiat kepadanya, kami mendengar dan kami menaatinya mengenai apa yang engkau suruh ataupun engkau larang, baik yang kami suka maupun yang kami benci. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قائمين لله بحقوقه شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن بعض قوم أي كفار على ألا تعدلوا فتنالوا منهم لعداوته اعدلوا في العدو والولي هو أي العدل أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiayainya mereka karena permusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan, lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa'dan hasanan lahum maghfiratun wa ajrun 'azimun huwal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni ialah surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.